Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat yang sama-sama berbahagia dan sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sering saya sampaikan bahwa bersyukurlah kita yang mana masih dipertemukan dengan bulan Ramadan tersebut. Insya Allah kita akan masih bisa tentunya menambah puing-puing pahala kita. Dan alhamdulillah begitu masuk bulan Ramadan, khususnya tahun ini, sudah dipenuhi berkat terus sampai nanti selesai Idul Fitri. Inilah kelebihan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, insya Allah pada subuh pagi hari ini sesuai jadwal yang saya diberikan bertemakan anjuran untuk makan sahur. Jadi bulan Ramadan tersebut ini ada beberapa amaliyah. Termasuk diantaranya bersahur. Bersahur di waktu sebelum subuh. Sepertiga malam terakhir. Nah hadirin yang sama-sama berbahagia, daripada hadis Nabi SAW mengatakan bahwa tasakharu fa inna bis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur tersebut ada berkah. Diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Pak, bukan cuma sekedar kita mengaji saja atau melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain atau melaksanakan ibadah fardu, termasuk sahur pun masih mendapatkan pahala yang besar. Ini Bapak-Bapak sekalian. Namun daripada itu, tujuan sahur itu sendiri selain menambah asupan gizi, tentunya ada hal lain yang mungkin menyangkut masalah spiritual kita. Bapak-bapak yang sama-sama berbahagia, jika sekiranya di antara kita masih ada orang yang mungkin setengah mati kalau dia berpuasa Pak, maka pergunakan di sahur ini membaca doa dengan baik. Jadi ada bapak-bapak sekalian sama-sama berbahagia, ada orang yang saya pernah dapatkan Pak, beberapa orang sudah punya cucu, tapi setiap tahun belum pernah lengkap puasanya. Sampai dia terus terang. Ya dia terus terang sama saya, Pak Ustaz, saya kalau siang-siang kalau bulan Ramadan, saya kebanyakan masuk dalam kelambu. Bawa piring masuk dengan makanan. Tapi alhamdulillah, tepatnya kalau tidak salah tahun 1995, saya tuntun mereka
Saya tuntun. Jadi Bapak-Bapak sekalian, tatkala kita bersahur dan mau mengakhiri sahur kita, kalau sudah dekat-dekat imsak, kalau memang ada saudara-saudara kita yang mungkin fisiknya sudah menurun dan mungkin kegiatannya masih banyak, boleh dibaca surat ini, Pak. Ambil air 1 gelas, tapi ini sudah terakhir, Pak. Jadi setelah itu tidak ada lagi makanan yang masuk. Atau mungkin yang perokok tidak bisa lagi merokok lagi. Ambil air 1 gelas, bacakan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu sampai akhir, Pak. Baru diminum airnya insya Allah. Allah akan memberikan kekuatan dalam berpuasa. Hadirin hadirat yang sama-sama berbahagia. Saking pentingnya sahur ini, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kepada kita, andai kata sudah imsak, baru kita bangun, maka bersegeralah. Yang penting belum azan di masjid, belum azan subuh dikomandangkan, maka ambillah air segelas, baru kita meneguknya. Karena Nabi sendiri mengatakan, tasakharu walau bil ma. Bersahurlah kalian kalaupun itu hanya seteguk air. Itu saking pentingnya, Pak. Nabi mengajarkan kepada kita agar supaya mendapatkan berkah. Kenapa demikian? Karena tentunya ada hal-hal lain, ada hal-hal lain yang mungkin di dalam sahur ini, Pak, termasuk kita melaksanakan ibadah, salat sunat tahajud, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar. Karena memang dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang sering melaksanakan istighfar di waktu sahur. Atau di ayat lain mengatakan bahwa wabil ashari hum yastaghfirun. Di dalam sahur itu terdapat tempat untuk melaksanakan istighfar, minta ampunan kepada Allah. Orang-orang yang memperbaiki sahurnya insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah. Diberikan didoakan oleh para malaikat, atau dengan kata lain diselawati oleh para malaikat. Dan termasuk sahur ini sendiri, karena ada orang yang menganggap enteng, Pak, ini, mungkin karena fisiknya kuat sampai dia mungkin selera makannya tidak ada, sampai dia tidak mau sahur. Ini seperti kita masih ingat waktu itu masih kecil-kecil dulu, sering kita puasa terus, Pak. Begitu selesai batal, tidak perlu lagi makan sahur, tidur. Lebih enak tidur daripada sahur. Dianjurkan, Pak, harus bersahur. Karena memang itu tadi ayat wabil ashari yastaghfirun. Ada tempat di situ untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Dan termasuk sahur itu adalah membedakan puasanya orang-orang Islam, orang mukmin dengan orang-orang yang Nasrani ataupun Yahudi. Nabi mengatakan bahwa sahur itu yang membedakan puasa kita dengan puasanya orang-orang ahli kitab. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu berbicara sedikit tentang masalah bangun tengah malam. Karena mudah-mudahan di sini juga merupakan tarbiyah buat kita dalam bulan puasa, merupakan latihan buat kita membiasakan diri untuk bangun naik, melaksanakan sahur, dan tentunya untuk melaksanakan salat-salat sunnah yang lain untuk memperbanyak pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa dan bagaimana? Di sini dulu waktu saya masih kuliah dulu sempat diajarkan oleh guru besar kami. Salah satu doanya kalau mau bangun jam-jam 2 malam, Pak, atau sepertiga malam terakhir. Jadi begitu kita mau tidur, Pak, sudah membaca khatam Quran, sudah berwudu membaca khatam Quran, dan sudah sebelum mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka bacalah doa ini, Allahumma istaiqadani
fi waqti ma ridaka ya Allah. Saya masih ingat mati Pak ini. Allahumma istaiqadani fi waqti ma ridaka ya Allah. Tapi insya Allah begitu bangun langsung bangun naik Pak, langsung pergi tahajud. Kenapa? Kalau kita bangun baru tidak dipergunakan, biasanya langsung ketiduran sampai subuh pun kelewatan. Itu Pak. Ya, jadi begitu kalau dibaca doa ini, begitu mau tidur, ya selesai dibaca doa itu, dibaca kalimat la ilaha illallah, ya kalimat tauhid, langsung ini insya Allah. Begitu waktu yang diridhai oleh Allah, maka kita akan dibangunkan. Apalagi bapak-bapak sudah tahu semua bahwa jam-jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4 subuh, ya bukan lagi siapa yang datang, tapi Allah yang datang kepada kita tatkala kita bangun. Maka pergunakanlah dengan baik. Pergunakan bermunajat kepada Allah, pergunakan beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan sebagainya. Hadirin sidang jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya, jadi saya tidak perlu panjang lebar. Tentunya, ya apa itu sahur, kita sudah tahu bersama, ya mengadakan kita menikmati makanan yang ada sebelum ya melaksanakan sholat subuh, sebelum waktu subuh, ya pada waktu kita kepingin melaksanakan puasa. Baik itu puasa bulan Ramadan ataupun puasa di luar bulan Ramadan. Kalau kita biasakan diri selama 30 hari ini, insya Allah ditambah lagi 10 hari ke depan. Insya Allah kita paksa-paksa diri sedikit, insya Allah kita akan bersahabat dengan ya salat sunnah tahajud itu sendiri. Baik demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.